Van Java, julukan yang melekat erat dengan kota Bandung. Jika Anda ingin menikmati keindahan Paris Van Java, Anda harus menyempatkan berjalan-jalan di sepanjang Jalan Braga. Dan di Pesona Indonesia kali ini, saya akan mengajak Anda untuk menyusuri keindahan Paris Van Java. Paris Van Java. Kalian akan menemukan arti sebenarnya dari istilah itu saat kalian jalan-jalan di kawasan Braga. Sebuah kawasan yang masih menyimpan bangunan-bangunan klasik yang tak banyak diubah sejak zaman kolonial Belanda. Saat kita menginjakan kaki di Jalan Braga, selain disuguhkan dengan pesona dari gedung-gedung tua, kita juga bisa melihat banyaknya lukisan yang dijual yang merupakan hasil karya dari para seniman di kawasan ini. Menyusuri kawasan Braga memang penuh akan kenangan lama. Nama Braga sendiri berasal dari kata ngabaraga atau bergaya. Konon, pada saat itu muda-mudi Belanda selalu bergaya di kawasan ini. Karena itu pula lah, kawasan ini hingga kini masih selalu dipenuhi oleh orang-orang yang bergaya. Hilir mudik setiap hari memenuhi kawasan ini. Selain untuk menikmati suasana romantis, mereka juga sekedar melepas penat di kafe-kafe atau sengaja berfoto dengan nuansa retro art deco. Bagi kebanyakan orang, Braga memang identik dengan Paris Van Java. Suasana Eropa seakan memang hadir dan menyatu di kawasan ini. Menyusuri Jalan Braga memang tidaklah membosankan. Gedung-gedung tua yang tak banyak berubah semakin menambah daya eksotik kawasan ini. Suasana kental budaya daerah pun sangat terasa di kawasan ini. Di area pejalan kaki, kita akan sangat mudah mendapatkan cenderamata khas Sundaan seperti wayang. Nah, di Braga Anda juga bisa menemukan kerajinan-kerajinan khas Sunda yang dijual secara bebas. Ini ada tokoh pewayangan, juga ada si cepot, dan tokoh-tokoh lainnya. Bagi kalian penggila kuliner, mungkin Braga harus kau masukkan dalam daftar wisata kalian. Di tempat inilah kalian akan bisa menikmati suguhan kuliner tempo dulu yang berbalut dengan aroma historika.
Karena sedang turun hujan, sekarang saya berhenti sejenak untuk menikmati kopi di salah satu kafe yang memiliki nilai histori di kawasan Jalan Braga. Ini adalah Kopi Toko Jawa. Kopi Toko Jawa. Ya, inilah kafe yang kupilih. Meski bukan kafe pertama di kota Bandung, namun tempat yang satu ini juga memiliki nilai sejarah. Di tempat inilah kita akan bisa menikmati seduhan kopi sambil menikmati nuansa abad 20-an. Kopi Toko Jawa ini merupakan salah satu kafe di kawasan Braga yang memiliki nilai historis karena bangunannya sudah ada sejak zaman Belanda. Selain itu, keunikan lainnya di Kopi Toko Jawa ini juga terdapat berbagai koleksi buku karena Kopi Toko Jawa ini merupakan toko buku Jawa. Ketika hujan mulai reda, aku kembali susuri kawasan Jalan Braga. Kudatangi sebuah toko cenderamata yang telah puluhan tahun berdiri di kawasan ini. Tempat ini menjadi rekomendasi bagi setiap traveler. Berjalan-jalan di Braga, Anda harus menyempatkan waktu untuk mengunjungi toko souvenir. Karena di toko ini dijual berbagai souvenir, tidak hanya dari Jawa Barat, tapi juga dari berbagai daerah di Indonesia, mulai dari kreasi kayu ataupun kreasi perak. Sekarang saya jadi semakin penasaran, ada apa aja sih yang dijual di toko ini? Toko souvenir yang berdiri pada tahun 1948 ini menjual beragam hasil kerajinan dari seniman berkelas. Tempat ini juga menyajikan beragam cenderamata dari berbagai daerah, mulai dari ukiran hingga kerajinan perak. Jika kalian penggemar barang-barang antik, kawasan ini adalah surganya. Di belakang kawasan Braga ini, aku sempatkan melihat barang-barang angkatan kakek buyutku. Pasar barang-barang antik ini selalu menjadi perburuan di kalangan kolektor. Nah, sekarang saya sudah tiba di depan Pasar Antik Cikapundung yang menjual berbagai barang koleksi-koleksi lama, mulai dari tahun 50-an atau bahkan dari zaman Belanda. Ada apa aja sih di pasar antik? Yuk, saya akan lihat langsung koleksinya. Di tempat ini, beragam barang yang nyaris langka akan mudah kita temukan. Di zaman yang sudah serba digital sekarang ini, aku dibuat terpesona oleh piringan hitam player atau vinyl. Jelas, player musik yang satu ini, pada zamannya aku belum pernah menyalaminya. Wah, tadi saya lagi jalan-jalan tertarik sama ini. Ini barang asli dari tahun berapa sih, A? Ini kalau asli dari tahun 1970. Dari tahun 1970 sampai sekarang ini masih benar-benar asli, belum ada diganti apa-apanya. Ada semua dari mulai tutup, dari mulai case-nya, dari mulai drip bell, semua platter masih asli original.
dalam, di bawah. Semakin ke dalam, kita akan menemukan barang-barang yang semakin langka. Semua barang-barang yang ada di tempat ini adalah hasil perburuan dari para kolektor. Jadi, keaslian barang dan nilai sejarahnya dijamin akurat. Meja dapur yang satu ini misalnya, umur dari meja yang satu ini membuatku geleng-geleng kepala. Meja yang masih asli ini dibuat pada tahun 1930-an dan masih sangat kokoh hingga sekarang. Di tempat ini pula kita akan mudah mendapati lemari, kursi, dan perabotan rumah tangga yang umurnya telah puluhan tahun atau mungkin mendekati 1 abad lamanya. Wah, Pak, itu tadi saya lagi lihat sambil jalan, ini barang-barang asli jati Belanda atau gimana sih, Pak? Iya betul, yang ini Van der Poel, Holland. Kalau yang ini dari Jerman, dan itu kayunya Ekel. Kalau ini kira kurang lebih 1910. Wow. Terus yang ini, Pak? Yang ini 1920-an nih. Oke, kalau saya boleh tahu sedikit, harga jual ini kira-kira berapa? Harga jualnya kalau ini sekitar 35 juta, kalau ini sekitar 25. Wow. Saatnya kita susuri kembali jalan-jalan legendaris lainnya di kawasan Kota Bandung. Tak perlu jauh-jauh untuk menikmati aroma historikal Bandung. Aku hanya berjalan menuju Simpang 3 Braga. Inilah jalan yang penuh dengan sejarah. Jalan Asia Afrika. Dan jalan ini merupakan pemisah antara kawasan Braga dan kawasan Asia Afrika. Kawasan Asia Afrika ini juga tidak kalah menarik karena memiliki banyak gedung-gedung yang memiliki nilai historis dan juga keunikan desainnya. Dan kawasan Asia Afrika ini juga menambah cantik pesona Paris Van-Java. Jika kalian ingin mengetahui sejarah jalan ini, kalian harus menuju titik 0 km. Di tempat inilah cikal bakal sejarah Bandung akan kita temukan. Inilah titik 0 km kota Bandung yang ditetapkan Dendel saat ia membangun jalan raya pos dari Anyer sampai Panarukan di tahun 1810. Dan ketika Dendels menancapkan tongkat di titik ini, ia berkata bahwa ketika ia kembali, kawasan ini harus sudah menjadi sebuah kota. Dan inilah kawasan Asia Afrika saat ini. Menyusuri jalan Asia Afrika memang akan selalu membuat siapapun terpesona. Keindahan bangunan-bangunan Art Deco seolah menghipnotis siapapun yang melihatnya. Adalah salah satu bangunan Art Deco yang sangat anggun. Hotel Savoy Homan adalah hotel para legenda. Pesohor dunia pernah menginap di hotel tertua di kota Bandung ini. Menatap keindahan bangunan hotel yang satu ini memang tak pernah membosankan. Karena hujan sudah mulai reda, saya mau duduk sejenak sambil menikmati suasana di kawasan Asia Afrika. Dan di
seberang sana, ini adalah gedung Hotel Savoy Homan yang merupakan hotel pertama di Kota Bandung. Hotel ini menjadi legenda karena banyak orang-orang penting yang pernah menginap di hotel ini, seperti delegasi dari Konferensi Asia Afrika, bahkan komedian terkenal dunia Charlie Chaplin juga pernah menginap di sini. Bandung memang memiliki nilai historis dalam berbagai hal. Mesin cetak linotype ini adalah mesin cetak yang menjadi standar dari percetakan poster, majalah, dan juga koran yang sempat berjaya di tahun 60-an hingga tahun 70-an. Mesin ini dulu digunakan oleh Pikiran Rakyat yang merupakan media cetak atau koran terbesar di Jawa Barat. Dan di belakangnya juga ini merupakan gedung perkantoran dari Pikiran Rakyat yang masih berkonsep asli. Where is the Bridge? Inilah salah satu bangunan cantik lainnya yang menghiasi Jalan Asia Afrika Bandung. Tempat ini juga memiliki nilai sejarah bagi perjalanan Kota Bandung. Di tempat inilah pada tahun 20-an, untuk pertama kalinya toko serba ada atau sekarang populer dengan istilah supermarket berdiri. Gedung ini dibangun sejak tahun 1919 dan menjadi toko serba pertama di Kota Bandung dengan nama The Frieze. Sekarang gedung ini menjadi bangunan cagar budaya yang dialihfungsikan menjadi gedung operasional sebuah bank. Gedung Merdeka. Inilah gedung paling bersejarah bagi perjalanan bangsa Indonesia. Di tempat inilah Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, menyatukan semua bangsa-bangsa di kawasan Asia Afrika. Pada zamannya, gedung ini dulu adalah tempat pertemuan bergengsi atau klub eksklusif bagi warga Belanda. Ini adalah Gedung Merdeka, gedung paling bersejarah di Kota Bandung yang menjadi tempat pertemuan dari negara-negara dunia ketiga di Asia dan juga Afrika yang membahas terkait berbagai persoalan untuk perdamaian dunia dalam kegiatan Konferensi Asia Afrika di tahun 1955. Sebelumnya, Gedung Merdeka ini dijadikan sebagai tempat perkumpulan para saudagar-saudagar pemuda-pemudi asal Eropa, khususnya Belanda. Hujan yang kembali mengguyur kota Bandung akhirnya untuk sesaat menghentikan langkahku untuk terus berjalan di kawasan Asia Afrika. Kali ini, kupilih jalan-jalan menikmati keindahan dan sejarah kota Bandung dengan menggunakan Bandung Tour on Bus atau disebut Bandros. Bandros adalah bus tanpa jendela yang dihias dengan sangat menarik dan menjadi salah satu moda transportasi wisata. Dengan merogoh kocek Rp20.000 untuk sekali trip, aku bisa kembali menikmati pesona gedung-gedung tua dan sejarah Bandung yang disampaikan oleh pemandu. Rutenya pun lumayan cukup jauh. Sambil menunggu kembali hujan reda, aku juga menikmati sensasi naik bandros atau mobil wisata kota Bandung ini. Oke, dan sekarang saya sudah bersama dengan Faranda, staff dari PLUD Angkutan Kota Dinas Perhubungan Kota Bandung. Saya mau soal bandros sendiri. Di bandros itu dari sejak kapan? Kalau bandros sendiri di Kota Bandung ini ada dua jenis pengelolaan. Pertama yang CSR itu sudah ada sejak 2014. Terus di 2018 Dinas Perhubungan Kota Bandung
dengan perintah Ridwan Kamil mengadakan bandros yang berjumlah 12 unit. Iya. Iya. Jadi setiap hari kita beroperasional dari jam 8 sampai jam 4 dan itu bebas digunakan oleh masyarakat. Kalau misalnya ada yang mau naik bandros, ini bisa kemana? Jadi kita punya tiga pemberangkatan buat naik bandros. Pertama di alun-alun Kota Bandung, kedua di Balai Kota, ketiga di depan Museum Geologi. Cuma karena sekarang lagi pandemik, yang di Balai Kota sementara ditutup. Oke, jadi ada di dua titik, di alun-alun yang Iya. kita nanti sama di dekat Museum Geologi. Iya, betul. Oke. Untuk rutenya ini seperti apa sih ya? Apakah memang mengelilingi Kota Bandung secara keseluruhan atau di titik tertentu? Untuk rutenya hampir semuanya mengelilingi Kota Bandung dengan destinasi wisata. Ada yang pendidikan, ada yang kuliner, terus tempat bersejarah seperti Gedung Sate, terus Museum Geologi, terus Museum Indonesia Menggugat, dan yang lainnya itu. Hari mulai memasuki senja. Hujan pun perlahan mulai kembali mereda. Saatnya aku kembali susuri jalan Asia Afrika yang sedari tadi terpotong hujan. Kawasan kini sudah semakin riuh. Kawasan ini juga mulai dipenuhi para cosplayer. Kawasan Asia Afrika ini selain memiliki pesona gedung histori yang memiliki nilai sejarah dan juga gedung-gedung tua, tetapi di sepanjang jalan Asia Afrika ini juga terdapat komunitas cosplay mulai dari karakter kartun, lalu juga karakter superhero dan juga karakter-karakter hantu. Bahkan semakin senja, sepanjang jalan kawasan Asia Afrika ini semakin digandrungi masyarakat.